Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah yang maha penyayang, tak alang kepalang dengan kasih sayang yang tak pernah hilang kepada orang-orang yang selalu berhati lapang, apalagi ini suasananya cukup terang, terus bermadang. Insya Allah ini berkumpul para pemenang, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan benar-benar bermanfaat dari awal hingga akhir menjelang. Pak Kepala Sekolah, Pak Joko yang saya hormati, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru pertama ketemu Pak nggih kula. Iya. Dulu padahal sering kesini saya Pak ya. Tapi kepalanya selalu berganti. Pak Badawi nggih. Guru agama juga. Iki kok kaya 4 sekawan nggih Pak Dewi ini. Niki lho kaya kelom pencapir zamane Pak Harto nek di syuting ya. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan manfaat yang terbaik, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga silaturahim kita bisa terus berlanjut. Bapak Ibu guru dan juga teman-teman siswa SMA 3 yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, ada banyak pendapat di kalangan para ulama. Saya sampai hari ini juga tidak tahu kenapa Isra Mi'raj itu jatuhnya pada 27 Rajab ya. Saya kumpulkan ada sekitar 15 pendapat tentang perbedaan kapan terjadinya Isra Mi'raj. Tapi di Indonesia yang populer itu adalah 27 Rajab. Nah, alasannya nopo saya sampai hari ini juga tidak tahu, tapi tidak perlu dipersoalkan. Yang jelas ini sudah menjadi bagian dari hari besar. Karena memang kalau kita mengacu kepada ayatnya tadi yang dibaca oleh siswa-siswi kita tadi, diawali dengan kata subhana. Para ulama menafsirkan begini, kalau sebuah ayat itu diawali dengan kata subhana, berarti Allah sedang membicarakan sesuatu yang luar biasa, extraordinary. Bukan hal yang biasa. Bukan hal yang lazimnya, tetapi pasti sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang benar-benar wah. Bahkan ada sebuah pertanyaan begini, kenapa ya Rasulullah di dalam konteks wahyu yang tadi Pak Kepala Sekolah sudah sampaikan tentang sholat itu kok mendadak oleh Allah dipanggil secara khusus naik ke satu tempat namanya Sidratul Muntaha. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan naik lagi ke satu tempat yang namanya Mustawa. Lalu di situ kemudian Allah menyampaikan satu firman, satu perintah yang tidak biasa juga. Padahal ayat-ayat yang lain kadang-kadang Nabi yang didatangi, bahkan Allah cukup memberikan utusan khusus lah. Misalnya Jibril dan lain-lain mengutus datang kepada Rasulullah untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Tetapi khusus pada saat peristiwa Isra Mi'raj yang sangat berhubungan dengan sholat 5 waktu itu, tapi Allah mengkhususkan Nabi memanggil. Jadi dipanggil secara khusus. Pasti, nah kalau sudah bicara seperti itu, pasti ini sesuatu yang tidak biasa. Tidak biasa. Makanya ada 2 jenis perjalanan. Isra itu kan makna sederhananya adalah perjalanan. Yang pertama adalah perjalanan horizontal. Dari satu tempat ke tempat lain, kalau di dalam ayat itu dikatakan Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjid Al-Haram, Makkah,
sampai dengan Masjidil Aqsa. Meskipun Masjidil Aqsa itu kata para ulama bukan kata Al-Aqsa di dalam ayat itu maknanya bukan Masjidil Aqsa yang di Palestina. Tetapi makna dasar Al-Aqsa di dalam bahasa Arab itu adalah tempat yang teramat jauh. Jadi kita tidak tahu. Kita tidak tahu apakah Rasulullah itu di Masjid Al-Aqsa atau Al-Aqsa itu adalah tempat yang amat sangat jauh yang tahu hanyalah Allah dan Nabi pada saat itu. Artinya kita tidak ngerti. Sehingga karena apa? Misalnya para ilmuwan modern mengatakan begini. Kalau Isra Mi'raj itu dianggap sebagai satu mukjizat karena Nabi adalah minal lail ya, diperjalankan lail di sana itu dimaknai kalau kata Pak Quraisy bukan diperjalankan dalam waktu malam tetapi hanya sedikit sekali dari bagian malam. Jadi maknanya begitu. Artinya bukan semalam suntuk. Sedikit sekali waktunya. Amat sangat singkat gitu. Kalau para ilmuwan modern itu dikatakan lah kalau dulu Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh dalam waktu 1 malam, berarti hari ini sudah tidak lagi ajaib, tidak lagi mukjizat karena kami juga mampu melakukan. Bolak-balik dari Mekah ke Palestina balik lagi dalam 1 hari cukup kata mereka. Maka kata para ulama Al-Aqsa itu makna yang paling esensial adalah tempat yang teramat sangat jauh. Jadi kita nggak ngerti mana itu. Sehingga ini tetap menjadi satu mukjizat yang luar biasa. Jadi ada sifat perjalanan itu adalah perjalanan horizontal. Kita hari ini, Bapak Ibu Guru dan teman-teman siswa sekalian, setiap orang juga pasti melakukan perjalanan. Dari rumah ke sekolah, perjalanan. Dari sekolah ke rumah, perjalanan. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA, bahkan setelah ini Anda kuliah, hakikatnya juga perjalanan. Nanti setelah kuliah kemudian Anda mencari pekerjaan, itu hakikatnya juga perjalanan. Lalu dari mendapatkan pekerjaan kemudian Anda meniti karir dari guru, kalau Pak Joko sekarang jadi kepala sekolah, mungkin setelah jadi kepala sekolah jadi pengawas dan seterusnya, itu pada hakikatnya juga perjalanan. Jadi memang seluruh rangkaian hidup kita itu, jamaah sekalian, tidak lepas dari makna substansi perjalanan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum 54 itu mengatakan ada 3 fase kehidupan kita dalam proses perjalanan horizontal tadi. Apa kata Allah? Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Yang pertama, fase yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala adalah kita ini diciptakan oleh Allah dalam posisi lemah. Lemah. Contohnya apa? Ya kita dulu waktu usia 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun, 2 tahun, hanya mau makan saja dadak ditulang, berjalan ditetah, bicara harus diajari, pakai baju harus dipakaikan dan seterusnya. Artinya ini adalah fase pertama di mana kita dalam posisi yang benar-benar lemah. Artinya tanpa bantuan orang lain, orang tua, bapak, ibu, kakak, dan lain-lain, kita tidak akan bisa bertahan hidup dengan baik. Ini fase perjalanan awal. Kemudian yang kedua kata Allah, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Tapi setelah fase pertama tadi, lemah tadi, perjalanan selanjutnya adalah Allah menghantarkan kita pada posisi di mana kita amat sangat kuat. Contohnya mana? Hari ini. Teman-teman siswa yang di rumah bisa main HP sendiri, bisa ikut Zoom, bisa tulan, yang ada di ruangan ini ya bisa pegang kamera, bisa pegang laptop, bisa nyari duit, bisa naik motor sendiri, bisa bekerja, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya apa? Kita adalah fase yang benar-benar kuat. Sedang pada posisi yang kuat. Ini adalah perjalanan. Klimaksnya adalah hari ini. Artinya ini adalah masuk usia produktif manusia. Tapi kemudian Allah juga katakan summa ja'ala min ba'di dha'fan summa ja'ala min ba'di quwwatan dha'fan wasyaibah. Setelah kuat itu
perjalanan selanjutnya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, adalah kita kemudian oleh Allah dihantarkan pada fase ketiga. Fase ketiga adalah fase di mana kelemahan itu hadir kembali. Maka Allah menyebut dengan kata dha'fan wa syaibah. Cirinya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu adalah selain lemah kembali, cirinya adalah syaibah, uwanen. Jadi memang begitu, kalau Pak Badawi sudah uwanen, Pak Joko sudah uwanen, berarti sudah memasuki fase terakhir, Pak. Jadi ibarat waktu dari pagi sampai sore, Pak Joko ini sudah menjelang maghrib. Wah, kira-kira begitu. Kalau saya masih duha lah, karena masih muda ya, jadi agak lama. Meskipun yang namanya ajal atau kematian itu kan random, acak. Tidak mungkin, tidak mesti yang tua dulu ya, tetapi bisa juga yang muda dan seterusnya. Artinya, perjalanan selanjutnya, hakikat perjalanan tadi, fase yang ketiga Allah mengatakan wasyaibah. Lemah lagi, dha'fan, tapi juga wasyaibah, uwanen. Hanya ternyata dalam ayat lain itu dikatakan, misalnya kita baca dalam surat Maryam ya. Dalam surat Maryam itu Allah katakan dicontohkan oleh Nabi Zakaria di dalam ayat itu bahwa ternyata kelebihan orang-orang yang sudah uwanen itu kalau berdoa itu lebih mustajab. Lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tapi jangan kalau doanya nanti nunggu uwanen dhisik itu kesuwen. Nek saat durunge uwanen Anda sudah dicabut dulu nyawanya oleh Allah, kan jadi repot. Makanya cirinya itu, bahkan dalam satu riwayat, saya belum pernah meneliti apakah hadisnya ini sahih atau tidak, tetapi Nabi pernah mengatakan begini, siapa saja yang usianya sudah mencapai di atas 80 tahun, itu kalau berbuat dosa itu nggak dihitung sama Allah. Ya kan? Kalau sudah di atas 80 tahun, tapi saya bayangkan mestinya ini adalah dosa-dosa ringan ya. Dosa-dosa kecil itu sudah dapat diskon lah dari Allah. Artinya, ya tapi jangan kemudian dimaknai, berarti nek iso umurnya tekan 80 tahun terus baru itu dosanya sak oke-oke, ya enggak juga, ya kan? Tapi artinya itu kan sebuah rukhsah, sebuah keringanan yang Allah hadirkan untuk manusia dalam pandangan Rasulullah SAW. Jadi ini adalah fase. Ini semuanya adalah fase horizontal. Dan di dalam fase horizontal, perjalanan horizontal tadi, jamaah sekalian, Bapak Ibu guru dan teman-teman siswa, kita bakalan mendapatkan berbagai peristiwa dahsyat. Salah satu yang disebutkan Al-Quran adalah ahasiban nasu ayyudraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Jadi Allah katakan, jangan dikira kalau kamu sudah mengatakan, ya Allah kami beriman, misalnya, kemudian sama Allah akan dibiarkan, tidak. Pasti diuji sama Allah. Jadi dalam fase perjalanan itu, pasti kita akan mendapatkan ujian yang tidak sederhana. Saya pernah dapat pertanyaan begini Pak Joko, dari mahasiswa. Pak, saya tahu ada ayat bunyinya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu katanya Pak. Jadi orang itu nggak akan diuji oleh Allah kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tapi dia katakan, Pak, tapi saya merasa, saya tahu ayat itu, tapi saya merasa diri saya diuji di luar kemampuan saya. Boleh nggak saya bunuh diri? Begitu pertanyaannya. Dia ngerti ayatnya, dia hafal ayatnya, tapi dia tetap mengatakan, saya merasa bahwa ujian yang sedang menimpa saya ini di luar kemampuan. Saya kemudian berangkat dari pertanyaan itu, jamaah sekalian berpikir, oh iya ya, berarti yang namanya kemampuan menghadapi ujian Allah itu tidak given. Tidak taken for granted, tidak tiba-tiba ada. Pak Badawi ini kuat dalam menghadapi badai ujian, pasti ada sebuah proses yang dibangun sehingga beliau menjadi kuat. Jadi memang harus disiapkan, tidak tiba-tiba makceling kita hebat. Padahal dulu saya memaknainya ini given, ini sesuatu ya Allah pasti sudah ngukur, nggak mungkin enggak gitu. Tapi oh iya ya ternyata ada yang seperti itu. Nah sehingga
Bapak Ibu sekalian dan teman-teman siswa, proses perjalanan kita ini pasti akan mendapatkan ujian, 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 dan terus ujian. Bahkan justru ujian itu tadi yang digambarkan ayat tadi, ketika dia akan datang ketika kita mendeklar diri kita akan taat, akan setia, akan beriman, akan bertekad bulat hanya taat kepada Allah. Justru diuji luar biasa. Misalnya begini, misalnya teman-teman siswa ini, sayangnya sekarang kan nggak ada ujian nasional, Mbak ya. Ada penggantinya betul, Mbak? Ujian sekolah misalnya. Wah, sedang mau ujian sekolah, kemudian teman-teman siswa ini mengatakan, saya nanti malam akan tahajud komplit, bangun 2:30, setelah itu sinau, biar hasil ujiannya paling keren di antara yang lain. Tapi begitu kita sudah bertekad yang semacam itu, bisa jadi Allah akan datangkan ujian, tiba-tiba 2:30 esok ujian terus, adem Masya Allah. Jadi antara bangun bismillahi tawakaltu untuk melakukan aktivitas yang lain dengan benak nekemul bismika Allahumma ahya bismika amut, berat mana? Jangan-jangan karena hujan bismika tadi. Padahal dia sudah bertekad awalnya, itu contoh. Ya kan? Contoh semacam itu. Jadi ini akan didatangkan. Sebenarnya didatangkan itu bukan apa-apa. Kalau dalam ayat selanjutnya dikatakan, Allah hanya pengen ngerti sebenarnya tekadmu itu serius apa enggak. Jangan-jangan cuma main-main. Oh, Jose main guyon. Enggak benar-benar serius. Begitu. Jadi ya tentu bentuk ujian masing-masing kita itu berbeda. Ada yang diuji dengan hartanya. Saya punya banyak cerita tentang itu. Bahkan ada saudara itu yang oleh Allah diuji dengan kekayaan yang luar biasa. Kayak sulapan. Yang tadinya tidak punya apa-apa, jadi punya rumah, mobilnya tidak hanya satu, jaringannya kemana-mana, gajinya barangkali 70 kali lipat daripada apa yang saya punya, tapi juga karena ketika dia diuji oleh Allah dengan kekayaan, dia tidak mampu, akhirnya Allah balik dengan cara semua dihilangkan oleh Allah. Itu kan kayak ceritanya Nabi Ayub alaihissalam. Ya kan, kalau kita baca surat Al-Anbiya dari mulai ayat 81 dan seterusnya itu cerita tentang berbagai macam ujian para nabi. Nabi Ayub itu kan dikenal sebagai nabi yang ganteng, ya, kaya raya, istrinya cantik, kemudian anaknya 12. Kalau dalam kisah itu dikitakan. Bahkan kemudian karena saking kaya dan bahagia hidupnya, lalu justru Allah datangkan ujian kepada Ayub. Hanya dalam waktu 3 hari. Apa itu? Satu adalah 12 anaknya jatuh sakit dan meninggal. Hari kedua kekayaannya habis, terbakar, sawah ladangnya gagal panen, selesai dia. Lalu pada hari ketiga, Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jatuh sakit. Bahkan sakitnya makin hari makin parah. Tetapi watak orang beriman itu, jamaah sekalian, makin diuji, makin keren imannya. Ternyata begitu. Sampai ketika ujiannya itu 7 tahun berlalu, istrinya itu sampai bilang kepada Nabi Ayub, ya Ayub, engkau kan nabinya Allah, mbok minta sama Allah pasti dikabulkan. Minta agar kehidupannya itu dikembalikan seperti dulu. Tetapi apa? Pertanyaan Ayub kepada istrinya, wahai istriku isih kelingan pora? Biyen le seneng, zaman dewi sugih, zaman dewi cukup, zaman dewi sehat, kira-kira berapa tahun? Ya kurang lebih ya di atas 20 tahun kata istrinya. Terus kita ini sengsara ini berapa tahun? Ya kurang lebih 7 tahun. Maka Ayub katakan, besok kalau masa sengsara kita ini, masa susahnya kita ini sudah sama dengan masa bahagia kita, maka saya baru akan bermohon kepada Allah agar segala sesuatu yang melekat pada diri kita dikembalikan.
Mendengar jawaban itu, istrinya Ayub pergi, tidak tahan dia. Plus, Ayub makin jatuh sakit. Sehingga mengganggu ibadahnya. Baru kemudian ketika Ayub ini terganggu ibadahnya karena sakitnya, apa yang dilakukan Ayub? Dia bermohon kepada Allah, ya Allah, sembuhkan karena ibadahku ini sudah mengganggu. Karena sakitku ini sudah mengganggu ibadahku. Kata Nabi Ayub, maka dikabulkan oleh Allah. Ayub kembali sehat, harta kekayaannya kembali pulih, bahkan 2 kali lipat. Istrinya hamil lagi, sehingga melahirkan anak berkali-kali sampai jumlahnya 24. Jadi tadinya anaknya 12, setelah kena musibah, tapi dia bersabar, maka Allah lipat gandakan. Hartanya, anak-anaknya dilipat gandakan. Tapi catatannya tadi, bersabar di dalam konteks perjalanan pada saat dia diuji. Ya tapi kita nggak usah nunggu juga, saya pengen kaya tapi diuji dulu, nggak juga. Belum tentu kita kuat menghadapi kayak gitu kan. Tapi ini contoh di dalam Al-Quran. Maka Bapak Ibu dan teman-teman siswa sekalian, perjalanan horizontal itu pasti tidak lepas dari berbagai macam ujian yang dahsyat. Lalu yang kedua, jenis perjalanan kedua adalah perjalanan vertikal. Mi'rajnya. Mi'raj itu adalah perjalanan vertikal. Bisa juga dimaknai sebagai perjalanan spiritual. Ya, tadi, to the arts-nya. Pada akhirnya kita semua ini akan kembali kepada Allah. Maka kita senantiasa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan kalau di dalam surat Al-Baqarah itu, salah satu syarat agar kita ini khusyuk di dalam salatnya itu kan alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, kata Allah. Yakin kalau mau salat itu, yakin akan bertemu dengan Allah dan yakin akan kembali kepada Allah. Jadi syaratnya begitu. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi itu salat itu salah satu medio perjalanan vertikal. Perjalanan menuju Allah. Mediumnya adalah medium salat. Tadi yang dijelaskan oleh Pak Kepala Sekolah. Maka betul jangan sampai ditinggalkan. Karena itu adalah sarana komunikasi kita menuju Allah. Sarana yang terbaik, fasilitas yang terbaik yang disediakan Allah. Kalau Nabi mengatakan besok yang dihisab pertama kali sholatnya, wajar. Wajar. Kenapa? Karena memang tidak ada yang lebih penting dari sholat. Bahkan tadi ayatnya mengatakan Nabi dipanggil langsung kok untuk menerima wahyu sholat tadi. Saking itu sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang luar biasa itu. Begitu. Sehingga perjalanan vertikal itu jangan sampai terputus karena dia merupakan sesuatu yang menghubungkan kita dengan Allah. Jadi perjalanan vertikal itu kalau di dalam agama kita, di dalam Islam itu dimaknai dalam konsep-konsep ibadah mahdhah. Satu sholat itu, yang kedua adalah puasa nih. Sebentar lagi nih kita puasa Ramadan. Itu juga bagian dari perjalanan vertikal. Haji, di samping perjalanan horizontal, haji merupakan perjalanan vertikal. Yang nanti semua amal itu akan menjadi bekal kita ketika mati. Ketika sudah dinyatakan dead, wassalam oleh Allah, maka kata Rasulullah SAW, ada 3 jenis amal yang mengikuti kita. Ada 3 jenis yang mengikuti kita pada saat kita mati, keluarga, harta, dan amal. Tapi yang 2 kembali, keluarga dan hartanya kembali, tetapi amal kebajikan itulah yang mengikuti kita. Nah, amal kebajikan di alam kubur tadi, sebagian besar itu sangat ditandai oleh perjalanan-perjalanan vertikal tadi. Jadi, maka perlu Bapak, Ibu, dan siswa sekalian, perlu betul-betul diperhatikan apakah ibadah kita ini sudah benar atau betul. Apakah ibadahmu itu sudah sahihul ibadah atau belum. Maka dikoreksi lagi. Ya kan, apalagi ini mau Ramadan ini.
Saya tidak pernah mempersoalkan Anda mau tarawih itu yang 11 atau yang 23, silakan pilih, tapi jangan sampai bermakmum pada imam yang bacaannya buruk. Karena menjadikan ibadah kita tidak sahih. Saya pernah baca kitab fikih 5 madhab Pak Joko. Para imam madhab itu semuanya berpendapat, kalau bacaan buruk imam itu bisa membatalkan sholatnya makmum. Saking pentingnya. Maka tidak usah ribut tentang jumlah rakaat, tetapi yang diributkan adalah apakah ibadahnya sudah sahih atau belum. Salah satunya adalah kalau berjamaah, ya maupun sendiri sebenarnya, ditentukan apakah bacaannya itu tepat atau tidak. Saya sering contohkan begini. Karena orang membaca Quran, salah baca, itu bisa mengubah makna. Misalnya begini, dalam bahasa Arab itu, as-salatu khairun minan naum. Artinya kan, sholat itu lebih baik daripada tidur. Tapi kalau saya membacanya as-salatu khairun minan naum, khair saya ganti dengan khair, maka maknanya sholat itu bikin bingung orang yang tidur. Jadi tidak sederhana. Makanya kalau dalam hadis riwayat Muslim itu dikatakan syarat menjadi imam sholat adalah pertama Qur'annya. Jelas itu. Bacaannya gimana, hafalannya gimana, pemahamannya Quran gimana, perilakunya terhadap makna-makna Al-Quran gimana, itu syarat paling mutlak. Bukan persoalan usia. Usia belakangan. Ya kan? Tapi yang pertama adalah dia ngerti Quran enggak? Bacaannya gimana? Hafalannya gimana? Perilakunya gimana? Pemahamannya bagaimana? Itu dulu. Kalau ada anak muda, bacaannya lebih fasih, lebih bagus, hafalannya lebih banyak, maka sebaiknya dialah yang menjadi imam meskipun di situ ada orang tua. Karena tadi, ya jangan dikeliru siratal ladzina amanu wa amilus sholihat, ya kan? Ya meskipun kalau keliru boleh dibenarkan. Ada juga yang bacaannya salah tapi membenarkannya subhanallah, itu kan nggak nyambung Pak ya. Nggih kan? Karena niku imame kleru, makmume ora paham carane le benak nih. Harusnya kalau bacaannya salah dibenarkan cara membaca. Kalau subhanallah itu kalau lupa rakaat, ya, lupa jumlahnya, lupa gerakannya, harusnya sujud tapi dia langsung berdiri subhanallah. Tapi kalau kemudian bacaan, ya jangan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina amanu wa amilus, terus subhanallah malah ora mudeng kuwi imame. Lho kok di subhanallah iki napa? Gitu kan. Terus subhanallah imame jawab alhamdulillah. Lho iki mah ora tekan-tekan nih. Makanya harus hati-hati. Kalau sudah di dalam konteks tadi, dalam konteks ibadah, apalagi ibadah mahdhah, ini kan persoalan komunikasi dan perjalanan vertikal kita ke Allah. Jadi jangan sembarangan. Memang yang berat kadang-kadang ada itu di kampung, itu imamnya sudah sepuh banget, bacaane wis ra cetha ning diganti nesu. Nah, kuwi biasanya cak ono. Mudah-mudahan di sini tidak ada ya. Karena bahaya. Begitu sampai ada ulama yang mengatakan kalau kamu mendapati imam bacaannya sangat buruk, ya terpaksa Anda mufarraq, memisahkan diri dari jamaah. Kenapa? Karena berbahayanya efek dari kualitas bacaan yang tidak bagus. Itu karena tadi sholat itu ibadah mahdhah itu bagian dari perjalanan vertikal, harus terus diperbaiki nih, nggak boleh enggak. Nah kadang-kadang begini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, misalnya contoh ya, ini kan mau Ramadan, kita mungkin sudah puasa Ramadan itu sudah berulang-ulang. Sudah bertahun-tahun, kalau saya kan usianya hampir 40. Berarti kira-kira saya mulai puasa pertama kali itu usia 4 tahun, berarti 36 kali saya puasa. Nah,
Karena sudah biasa, jadi menganggap sepele gitu loh Pak. Karena sudah biasa menganggap sepele. Alah yang poso ya umumnya yang bentahun yang ngono kuwi. Angger Ramadan berarti poso. Ini berbeda dengan prinsip para dokter spesialis yang melakukan bedah. Misalnya bedah kandungan atau bedah saraf atau bedah kepala atau bedah jantung misalnya. Mau operasi yang pertama dengan operasi yang ke-1000 SOP-nya sama. Alat-alat yang disiapkan sama. Berapa perawat yang harus bantu jumlahnya pasti sama. Kadar biosnya sekian pasti sama. Sudah diukur, ditata, operasinya harus selesai dalam sekian jam. Maka operasi pertama dengan operasi yang ke-1000 kualitasnya sama. Kenapa? Karena sebelum mengoperasi itu dokter spesialis benar-benar mempersiapkan diri untuk melakukan pekerjaan yang tidak sederhana itu. Coba bayangkan, Bapak, Ibu, dan teman-teman siswa sekalian, kalau sholat kita persiapkan layaknya seperti dokter spesialis. Wih, istimewa itu, luar biasa itu. Saya kan enggak kita. Itu kan, jamaah kadang-kadang ada yang jarang banget gitu. Kemudian saat durunge sholat yo guyon dhisik, bar sholat yo guyon, bahkan pada saat sholat itu sing dipikir ki rampung kapan. Nah itu kan. Sehingga dia tidak mungkin bisa khusyuk. Kalau ada imam kok bacaan setelah Al-Fatihah sing diwaca sabihisma kuwi mesti terserah dinggo soalnya ora gedawan. Ya, kesuwen. Pokoknya sing kira-kira kul huwae. Trikul ya, kul huwallahu ahad, kul a'udzu binas, kul a'udzu bil falaq ya. Itu kan surat-surat bestseller. Inna atoina wal asri li ilafi Quraisyin. Kalau yang imamnya pakai surat-surat begitu, awet dia dipajang terus. Kenapa? Karena seperti Valentino Rossi, super cepat dia. Nah, tapi kalau yang bacaannya itu panjang, iya Nabi itu kan sholatnya panjang. Apakah Nabi pernah sholatnya cepat? Pernah. Tapi dalam riwayat itu dikatakan, secepat-cepatnya sholat Rasulullah jika tidak ada sesuatu hal, itu yang dibaca hal ataka hadisul ghasyiyah. Al-ghasyiyah. Bawa banget itu kanggo awak dhewe. Padahal al-ghasyiyah itu bagi kita itu sudah sholat paling lama. Gitu. Tapi Nabi itu dalam satu riwayat dikatakan itu surat paling pendek yang dia baca, kecuali pada saat beliau menjadi imam kemudian ada seorang ibu yang membawa bayi dan bayinya nangis. Kemudian Rasulullah yang tadinya ingin memanjangkan sholatnya lalu dipendekkan, khawatir karena ibu nanti takut dengan apa-apa, terjadi apa-apa pada bayinya. Tapi bayangkan, seorang sahabat namanya Ibnu Abbas pernah diam-diam menjadi makmumnya Rasulullah di Qiyamul Lail, sholat lailnya Nabi. Rakaat pertama itu Rasulullah menyelesaikan surat Al-Baqarah. Bayangkan itu. Sehingga Ibnu Abbas itu batin, wah, bariki mesti ruko. Ternyata bablas Ali Imran. Selesai. Ali Imran selesai, Ibnu Abbas batin. Ini mesti ruko. Bablas surat An-Nisa. Baru dia ruko. Lalu malam selanjutnya Ibnu Abbas nggak ikut lagi. Ya kan? Saya nggak tahu mungkin kapok atau gimana ya. Tapi setidaknya Ibnu Abbas itu nggak bisa khusyuk. Kenapa? Karena selalu batin ini kapan Nabi rukuknya ini. Bayangkan kalau ada imam di kita baca kayak gitu, wih jamaah stroke kabeh bare. Ra ono sing kuat. Tapi karena Rasulullah itu menikmati itu kan spiritualitas ya, itu proses komunikasi dengan Allah. Jadi dinikmati luar biasa. Jadi enak saja lama itu. Saya masih ingat tahun 2016, Bapak Ibu dan teman-teman siswa sekalian. Makmum dengan Syekh Bandar Balela. Beliau itu salah satu imam Masjidil Haram. Saya sholat subuh di Masjidil Haram itu, kalau nggak salah 20 sampai 30 menit. 2 rakaat sholat subuh itu sekitar 30 menit. Tapi karena bacaannya bagus banget, suaranya bagus, 30 menit itu rasanya enteng banget. Ringan sekali. Ya, karena mungkin sholatnya di sana, Pak ya. Kalau beda suasana, kalau di masjid sini bisa jadi itu imam dimaki-maki orang itu ya. Dipelintang sekomburi langsung, diinterupsi lah. Bisa jadi, tapi karena kualitas saya menganggap tidak sekedar tempat, tapi karena memang
kualitas bacaan. Maka tadi, karena ini kan sesuatu yang mi'raj ya, yang menuju Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah sediakan sarana-sarananya, ada sholat tadi, ada zakat, ada puasa, ada haji. Itu adalah sarana-sarana menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebaiknya kita betul-betul fokus dan memperbaiki. Ya, hari ini kita niatkan semoga besok ketika Ramadan kita benar-benar bisa berpuasa dengan kualitas yang terbaik. Dan itu kalau nggak diusahakan, nggak direncanakan, nggak diupayakan, nggak bisa. Tidak bisa tiba-tiba begitu. Maka harus benar-benar diupayakan dengan baik. Inilah ada perjalanan horizontal, ada perjalanan yang sifatnya vertikal. Jadi from the earth to the Ars itu adalah dari perjalanan horizontal tadi, hubungan kita hablum minan nas ketika di dunia ini, kemudian hablum minallah, perjalanan vertikal adalah dua hal yang harus diseimbangkan. Karena kalau nggak imbang, ya nggak baik. Sholatnya keren, tapi hubungan sosialnya jelek, tidak baik juga. Hubungan sosialnya bagus, nggak pernah sholat, nggak baik juga. Saya kira keduanya harus diseimbangkan. Saya kira itu pengantar dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika memang ada tanya jawab, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Diusahakan pertanyaannya jangan yang sulit-sulit, karena belum tentu bisa menjawabnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Muhammad Zuhran Arafi MPDI atas materinya. Saya ulangi lagi kepada peserta kajian, apabila ada pertanyaan yang diajukan untuk Al-Ustadz bisa dikirimkan atau ditanyakan melalui room chat Zoom. Karena saat ini belum ada pertanyaan, saya ingin bertanya atau ingin meminta kejelasan dari Ustadz tentang materi, sebuah materi. Izin tanya Ustadz, Allah itu kan tidak akan membebani hambanya saat memberi ujian. Jadi saat Allah memberi ujian kepada hambanya, pasti kita mampu, pasti kita bisa menyelesaikan. Lalu bagaimana cara kita menghadapi ujian itu agar kita senantiasa husnuzan pada Allah, tidak suuzon, dan bisa menyelesaikan ujian itu dengan baik. Seperti itu Ustadz yang pertama. Terima kasih. Ya, pertama tentu ayat itu disampaikan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wusaha, itu nggak mungkin keliru. Itu dulu. Allah tidak mungkin asal bicara. Tidak mungkin kalamullah itu salah. Bahkan ada seorang ulama mengatakan begini, kalau kamu baca hadis, lalu kamu ragu akan hadis itu, periksa hadisnya, jangan-jangan hadis itu tidak sahih. Tapi kalau kamu baca Quran, lalu kamu tidak percaya dengan Quran itu, maka periksa otaknya. Jangan-jangan otakmu tidak sahih. Itu bedanya. Maka pertama meyakini bahwa dalam perkataan atau firman Allah itu mengandung hal-hal yang sesuatu yang sangat rasional dan possible, bukan impossible. Itu dulu. Kemudian yang kedua, dari banyak dimensi kehidupan kita yang Allah berikan kepada kita itu, hampir sebagian besar itu berasal dari sesuatu yang tidak gratis. Artinya ada proses. Tadi yang saya jelaskan, bahkan untuk sebuah proses tahan banting menghadapi ujian, itu pasti ada persiapan-persiapan menuju ke sana. Tidak mungkin tidak. Saya contohkan misalnya begini. Nabi Musa untuk mendapatkan sebuah pencerahan terhebat, maka dia diuji oleh Nabi Khidir dengan berbagai macam peristiwa. Mentornya adalah Khidir. Tapi kemudian karena Musa pernah tidak lolos, tapi kemudian akhirnya lolos, proses perjalanan yang menguatkan Musa itu kemudian menjadikan Musa menjadi seorang yang luar biasa. Contoh kedua adalah Rasulullah pernah diembargo secara ekonomi.
Bahkan ada 1 tahun yang namanya Amul Husni, tahun kesedihan. Tidak cuma diembargo secara ekonomi, tetapi juga ditinggal wafat istrinya Khadijah, ditinggal wafat juga pamannya Abu Talib, yang merupakan orang yang membela dakwah Rasulullah meskipun kabarnya beliau belum menyatakan diri masuk Islam, diuji dengan amat sangat berat pada saat itu, tetapi kemudian Rasulullah memilih titik jalan di mana dia bisa menemukan kebangkitan dari semua keterpurukan itu. Jadi mengedepankan prasangka positif kepada Allah itu adalah jalan yang kedua. Yang ketiga, dalam banyak ayat ketika Allah bicara tentang ujian, ujung-ujungnya dikatakan dengan kata sabar. Tetapi sabar itu bukan bermakna pasif, sabar itu bermakna aktif. Kalau sabar itu bermakna meneng wae ra napa-napa, itu jenenge menyerah kalah. Kalau teman saya yang sekarang jadi rektor di YIN Salatiga itu Mas Zakiuddin Baido itu dia bilang gini, sabar itu maknanya adalah usaha yang sistematis untuk keluar dari persoalan. Ini makna yang agak kurang lazim, tapi saya setuju itu. Biar orang tidak kemudian memaknai, oh sabar itu berdiam diri. Karena sekarang ini kita memaknai sabar itu kan pasif, berdiam diri, dunia-unakne wong, meneng wae napa? Aku sabar. Motore jaluk kancane kok meneng wae napa? Ah sabar kok kula misalnya. Ya kan orang tuanya dihina oleh tetangganya meneng wae, ah napa? Ah pancen pas niku ngenyek malah ngono misalnya. Itu bukan sabar, itu namanya tidak berdaya. Bahkan Nabi saja pernah bilang ini kan, wadzalika adhaful iman. Orang yang mengubah situasi yang buruk hanya dengan sikap tidak setuju, itu saja Nabi katakan sebagai ente mas lemah-lemah iman. Ya kan? Apalagi dimaknai sabar yang tidak berdaya. Ya kan, misalnya begitu. Ono koncone ora poso padahal wayah Ramadan malah ngejak mendem misalnya. Terus kono meneng wae napa? Kula sabar. Ya itu tidak pada tempatnya. Ya. Jadi makna sabar itu adalah usaha sistematis keluar dari krisis atau keluar dari persoalan. Saya kira kalau 3 hal itu dimaknai, mudah-mudahan segala ujian itu bisa dinikmati dengan cara yang terbaik. Demikian. Ustadz atas penjelasannya. Saya membacakan pertanyaan dari Muhammad Razik. Izin bertanya, dengan urutan cerita dari kota Taif menuju Isra Mi'raj, itu bagaimana Ustadz? Urutan kisah saat itu Rasulullah berisra dan bermi'raj, seperti itu. Terima kasih. Ya, sebenarnya kisah perjalanan Isra Mi'raj ini kan sudah lazim diceritakan dalam banyak pengajian. Kenapa tadi tidak saya singgung? Karena saya menganggap Bapak, Ibu, dan teman-teman siswa sudah terbiasa mendengar itu, sehingga saya tidak singgung itu ya. Yang jelas banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama kapan terjadi Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan tahun ke-9. Berarti kalau tahun ke-9 itu kan posisinya adalah 1 tahun 4 tahun ya, karena di Makkah itu kan 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Berarti kalau tahun ke-9 kenabian itu ya berarti peristiwa itu masih peristiwa di Makkah. Jadi bukan peristiwa di Madinah. Ayatnya berarti ayat Makkiyah gitu. Kalau dalam studi Al-Qur'an dikatakan begitu. Itu satu peristiwa yang banyak orang pada waktu itu tidak dipercaya karena tidak masuk akal. Bahkan Abu Bakar itu pernah ditanya sama Abu Lahab, kayak koncomu rada stres kayak. Lah nopo? Kosok ceritamu bengi perjalanan saka Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa munggah neng langit, berarti koncomu rada stres. Untungnya Abu Bakar ini menjawab,
Kalau yang ngomong itu adalah Muhammad, meskipun dia berkata besok pagi langit akan runtuh, maka aku akan percaya. Itu kan berarti karena keimanan. Ya, karena peristiwa Isra Mi'raj tidak bisa dibaca secara rasional saja, rasional saintifik tidak. Itu adalah peristiwa kemukjizatan yang tidak sembarang orang bisa melakukan, nggak bisa, ya kan? Jadi seperti itu. Makanya dalam dalam satu riwayat dikatakan bahkan tempat duduknya Rasulullah itu nek wong lungguh itu kan bare anget itu ya. Ketika Rasulullah beranjak kemudian kembali itu tempat duduknya masih hangat itu. Berarti kan tidak lama, sangat singkat. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang diperjalankan itu adalah ruh, tapi kata-katanya kok nggak begitu. Asra bi'abdihi laila. Ada kata bi'abdihi di sana. Hamba, yang namanya hamba itu adalah utuh, ruh maupun jismnya. Berarti yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ya jasad, ya ruhnya. Kalau dalam kajiannya Agus Mustafa ya, Bapak Ibu dan teman siswa itu bisa baca buku judulnya Terpesona di Sidratul Muntaha. Itu karya Agus Mustafa, orang Jawa Timur. Dia seorang wartawan senior dan juga ahli tasawuf, tapi dia juga menekuni ilmu nuklir ya, teknologi nuklir. Dia mengatakan dengan penjelasan ilmu fisika itu katanya mengubah sesuatu yang bersifat materi dibuat imateri, berbadan cahaya. Karena saya nggak ngerti fisika, saya nggak tahu bagaimana menjelaskan secara detail. Tetapi dalam penjelasan itu dia hanya katakan bahwa sesuatu yang bersifat materi itu bisa diubah menjadi imateri dan itu rasional, itu ilmiah seperti itu. Ya kan? Lalu kemudian perjalanan itu berlanjut ya sampai Rasulullah naik ke langit, kemudian kembali lagi, ada berbagai macam dialog dan peristiwa di sana. Bahkan banyak riwayat yang saya juga agak kaget, tapi saya nggak yakin kalau ini sahih. Misalnya Nabi bertemu ruhnya Al-Ghazali, misalnya begitu kan. Riwayat-riwayat itu kan populer Pak Joko, kalau di masyarakat. Nabi bertemu ruhnya Syekh Abdul Qadir Jailani, padahal orang-orang itu hidup pasca wafatnya Rasulullah itu lebih dari 1 abad. Ya kan? Tapi saya nggak ngerti dari mana cerita-cerita itu berasal. Yang jelas di dalam riwayat-riwayat yang sahih ya tentu ada proses perjalanan Rasulullah menuju Allah, lalu mendapatkan riwayat atau wahyu tentang sholat, kemudian ada proses negosiasi yang oleh teman-teman Syiah itu dikatakan ya nggak betul lah, masa Nabi nego sama Tuhan tentang sholat gitu. Itu menurut teman-teman Syiah nggak rasional kalau sholat 50 waktu itu kemudian dinego menjadi 5 itu nggak masuk akal kata mereka. Ya yang benar bukan 50 waktu tapi 50 rakaat. Itu dalam pemahaman mereka. Lah 50 rakaat gimana? Ya sholat 5 waktu itu yang 17 plus dilengkapi dengan sholat-sholat sunnah, itulah 50 rakaat dalam sehari semalam. Itu pemahaman mereka. Tapi dalam pemahaman yang lazim memang ada proses negosiasi antara Rasulullah karena provokasinya Nabi Musa kan begitu, menuju Allah dinego tinggal 5, suruh nego lagi apa subuh sama Isya, karena dua waktu sholat itu umatmu paling males. Tapi kan bahasa sederhana, aku wis isin nih, mosok saka 50 garek 5 wis jadi nego meneh gitu kan. Maka kemudian Rasulullah sampai mengatakan salah satu ciri orang munafik itu adalah dia menunda-nunda sholat Isya dan sholat subuhnya. Itu karena barangkali kalau dikait-kaitkan, oh iya ya ini berat ini 2 sholat ini. Ya kan? Yang nggak berlaku bagi musafir hanya 3 waktu saja kan begitu. Saya kira itu jawabannya. Kalau detailnya saya pikir karena ini sudah lazim diceritakan bagaimana proses perjalanan itu, saya kira disimak ulang saja penjelasan-penjelasan dari pengajian sebelumnya. Demikian. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan dari Aisyah Estu dan Faris saya gabungkan. Izin bertanya Ustaz, mengapa Allah mengadakan Isra Mi'raj untuk Nabi Muhammad SAW dan mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perintah sholat kepada Nabi Muhammad SAW itu langsung mengundang Rasulullah.
tanpa diperantarai oleh malaikat Jibril alaihissalam. Itu. Terima kasih Ustadz, mohon penjelasannya. Ya, tadi sudah saya sampaikan ini ya, penjelasan ini bahwa tentu jawaban pasti mengenai ini tidak ada yang tahu, tapi dugaan sebagian para ulama karena saking pentingnya perkara sholat itu sehingga Allah sampai mengundang secara khusus Rasulullah untuk mi'raj ke langit yang ketujuh. Sedangkan untuk wahyu-wahyu yang lain cukup disampaikan langsung maupun melalui perantara Jibril. Ini dugaan sebagian ulama dan saya setuju dengan dugaan itu karena mengingat dukungan argumen-argumen hadis yang mengatakan tentang sholat itu adalah sesuatu yang utama, orang yang mendirikan sholat itu adalah berarti menegakkan agama, sedangkan yang tidak sholat berarti dia merobohkan agama. Kemudian riwayat lain mengatakan yang membedakan orang muslim dan kafir adalah sholat, berarti kalau dia nggak sholat meskipun KTP-nya Islam sungguhnya dia kafir. Lalu yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat adalah sholatnya. Sholatnya bagus maka dia sudah tidak dihitung yang lain, tapi kalau sholatnya jelek maka yang lain akan dihitung dan seterusnya dan seterusnya. Banyak riwayat itulah yang kemudian menegaskan kira-kira saking urgennya perkara sholat itu kemudian Allah memanggil secara khusus itu. Tapi sekali lagi ini dugaan ya, makna pastinya tentu hanya Allah dan Nabi yang tahu, tapi dugaannya adalah seperti itu. Kira-kira begitu jawabannya. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Sepertinya ini pertanyaan yang terakhir ya. Bagaimana, ini kan kita sudah akan masuki bulan Ramadan ya Ustadz. Bagaimana persiapan Ramadan kita biar di tahun ini lebih maksimal daripada tahun-tahun sebelumnya? Biar lebih baik. Ya, ada beberapa. Pertama adalah berdoa agar Allah pertemukan kembali. Karena bisa jadi sehari sebelumnya Anda meninggal. Ya. Bisa jadi, kita nggak ngerti. Maka bermohon kepada Allah. Dan ini seperti tradisi para sahabat. Ketika menjelang Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar Allah pertemukan mereka dengan bulan suci Ramadan. Satu. Yang kedua adalah menyiapkan secara fisikly. Karena Ramadan itu ya ibadah fisik, karena kita nggak makan siang harinya, persiapan fisik itu penting. Yang kedua adalah persiapan lingkungan. Hal-hal yang berpotensi menghadirkan maksiat itu apa di sekitar rumah kita, di sekitar tetangga kita, sekitar sekolah kita, lingkungan pekerjaan dan seterusnya. Apa? Yang keempat adalah persiapan mental menuju Ramadan. Misalnya begini, kita ini kan sering kalau ngomong latahnya jelek-jelek. Iya kan? Sikil papat metu, sikil telu, sikil lima, kabeh sikil ditokke. Kabeh kewan disebut, misalnya begitu. Ini sebenarnya kan habit yang berasal dari mental. Apa yang keluar dari hati masuk ke hati itu. Apa yang tampak di fisik merupakan cerminan dari dalam. Kan banyak yang mengatakan seperti itu. Nah, persiapan mental itu saya kira penting. Lalu yang kelima adalah persiapan dengan ilmu. Perbaiki semua kualitas yang berhubungan dengan Ramadan. Ibadah misalnya. Baca deh lagi atau ngaji lagi. Sholatnya udah benar atau belum. Puasanya benar atau belum. Kemudian, jane bikin di kebiasaan gimana. Kalau buka gimana. Kalau sahur gimana. Kalau baca Quran yang benar gimana, itu semuanya dipersiapkan dengan baik. Sehingga kalau 5 hal itu dilakukan, ya mudah-mudahan kualitas diri kita ketika menghadapi Ramadan baik. Yang jelas totalitas diniatkan lillah. Urusan puasa, Nabi katakan dalam sebuah hadis qudsi, Allah sendiri yang menilai, enggak lewat perantara malaikat. Jadi Allah langsung yang nilai. Kalau mau bagus, Allah langsung tahu. Kalau jelek, Allah juga tahu. Nah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang oleh Allah masih diberikan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Baik, saya kira itu jawabannya. Terima kasih.